Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Tania dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra semester 3. Di sini saya akan menceritakan sekilas tentang salah satu cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat yang berjudul Legenda Karang Nini dan Balai Kambang. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia di kelas tinggi. Berikut adalah cerita rakyat yang akan saya ceritakan. Legenda Karang Nini dan Balai Kambang. Di desa Karangtunjang, atau yang kini dikenal dengan nama Desa Emplak, Jawa Barat, hiduplah sepasang suami istri bernama Aki Ambu Kolot dan Nini Arga Piara. Sudah puluhan tahun mereka menikah, namun belum juga dikaruniai momongan. Meskipun demikian, pasangan suami istri tersebut tetap hidup rukun dan damai. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Aki Ambu Kolot setiap hari menjelang malam pergi ke laut untuk memancing ikan dan pulang pada esok harinya. Hasil tangkapannya dijual ke pasar atau ditukar dengan kebutuhan hidup lainnya. Jika hasil memancingnya lebih banyak, maka sebagian akan dibuat ikan asin oleh Nini Arga Piara. Suatu sore, Aki Ambu sedang bersiap-siap untuk berangkat ke laut. Namun sore itu, Aki Ambu terlihat lemas karena masuk angin. Meskipun demikian, ia tetap bertekad pergi ke laut. Sementara itu, Nini Arga yang melihat keadaan suaminya seperti itu berusaha menasehati agar beliau mengurungkan niatnya. Aki, sebaiknya Aki beristirahat saja dulu di rumah. Bukankah badan Aki sedang tidak enak? Ujar Nini Arga. Tidak apa-apa nih, kalau Aki tidak memancing satu hari saja, Aki terasa pegal-pegal. Lagi pula persediaan makanan untuk besok sudah habis, jawab Aki Arga dengan suara sedikit purau. Bagi Nini, alasan suaminya tersebut memang masuk akal. Jika sang suami tidak berangkat, tentu besok mereka akan kelaparan. Dengan pertimbangan itu pun, maka Nini Arga merelakan suaminya pergi melaut. Baiklah Ki, tapi janganlah terlalu memaksakan tenaganya. Jika Aki sudah merasa lelah, cepatlah pulang, ujar Nini Arga dengan perhatian. Baik Ni, Aki akan segera pulang jika sudah memperoleh ikan cukup untuk persediaan besok, kata Aki Ambu seraya mengecup kening sang istri. Usai berpamitan, Aki Ambu pun berangkat memancing dengan menggunakan perahu. Setiba di tengah laut, kakek yang usianya mulai renta itu segera melemparkan kailnya yang telah diberi umpan ke dalam air. Dengan sabar ia menunggu kailnya sambil bersiul-siul. Hari sudah gelap, namun belum seekor ikan pun yang menyentuh umpannya. Oleh karena itu, sesekali ia mengayuh perahunya ke tempat lain dengan harapan segera mendapatkan ikan. Tapi hingga larut malam ia belum juga memperoleh hasil. Tak terasa, hari telah menjelang pagi. Ayam jantan sudah mulai berkokok bersahut-sahutan. Nini Arga yang menunggu di rumah cepat-cepat bangun menyiapkan sarapan untuk suaminya yang tidak lama lagi akan kembali dari melaut. Tak berapa lama kemudian, hidangan sarapan telah siap. Namun, Aki Ambu belum juga pulang. Hari sudah pagi, tapi kenapa Aki belum pulang juga? Gumam Nini Arga dengan cemas. Tidak biasanya Aki sampai siang begini. Mungkin Aki ketiduran di atas perahunya karena kecapean. Gumamnya lagi berusaha menepis perasaan cemas di dalam hatinya. Sambil menunggu kepulangan suaminya, Nini Arga mengerjakan pekerjaan rumah lainnya seperti membereskan rumah dan mencuci pakaian. Hingga hari menjelang siang, suami yang dicintainya itu tak kunjung tiba. Nenek itu pun semakin cemas dan gelisah. Hingga sore hari, Aki Ambu belum juga pulang. Akhirnya,
Nini Arga memutuskan untuk pergi mencarinya ke sekitar pantai. Ia pun menyusuri pantai itu hingga larut malam. Namun sang suami belum juga ditemukan. Meskipun demikian, nenek itu tidak putus asa. Ia pun melanjutkan pencariannya pada esok harinya bersama dengan para warga. Sudah seharian mereka mencarinya kemana-mana, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya semua warga kembali ke perkampungan. Maka tinggallah Nini Arga seorang diri di tepi pantai merenungi nasibnya sambil berdoa. Ya Tuhan, pertemukan kembali hamba dengan suami hamba, ucap dengan khusyuk. Rupanya Tuhan yang Maha Kuasa mendengar doa Nini Arga. Tidak lama setelah ia berdoa, tiba-tiba sebuah batu karang yang mengambang muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu, Nini dikejutkan oleh sebuah suara gaib yang menyapanya. Ketahuilah Nini, batu karang yang mengambang di hadapanmu itu adalah penjelmaan Aki Ambu. Jadi, janganlah kamu berharap Aki akan kembali hidup bersamamu, ujar suara gaib itu. Betapa terkejut Nini Arga mendengar suara gaib itu. Ia benar-benar tidak pernah mengira sebelumnya jika suami yang amat dicintainya akan mengalami nasib seperti itu. Namun, ia menyadari bahwa semua itu sudah menjadi takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ia pun naik duduk di atas batu karang itu sambil meneteskan air mata. Karena cinta kasih dan kesetiaannya kepada sang suami, Nini Arga kemudian turun dari batu karang itu lalu duduk bersimpu di hadapannya, seraya berdoa agar dirinya diubah menjadi batu karang seperti halnya Aki Ambu. Ya Tuhan, hamba amat mencintai Aki. Hamba ingin selalu bersamanya. Ubahlah wujud hamba menjadi seperti Aki, pinta Nini Arga sambil meneteskan air mata. Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui semua keluh kesah hambanya. Permintaan Nini Arga pun dikabulkannya. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Selang beberapa saat kemudian, petir pun menyambar-nyambar disertai hujan deras. Bersamaan dengan itu, Nini Arga pun menjelma menjadi batu yang menghadap ke arah batu karang, penjelmaan suaminya, Aki Ambu. Bentuk batu karang itu menyerupai bentuk tubuh si Nini. Oleh masyarakat setempat, batu karang itu dinamai batu karang Nini. Sedangkan batu karang penjelmaan Aki Ambu dinamai Balai Kambang, yang berarti batu mengambang. Sepasang batu karang yang berhadap-hadapan tersebut tetap kokoh hingga berabad-abad lamanya. Namun, sekitar tahun 1918, batu karang yang menyerupai wujud Nini Arga itu tersambar petir hingga terputus. Hingga saat ini, kedua batu karang tersebut masih dapat kita saksikan di sekitar pantai tersebut, yang kini dinamakan Pantai Karang Nini. Nah, itu tadi sekilas tentang cerita legenda Karang Nini dan Balai Kambang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.